Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia materi kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, yaitu mengenai teks prosedur. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur. Sebelum kalian belajar mengenai struktur teks prosedur, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu pengertian teks prosedur dan jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya, cara memainkan alat musik daerah seperti angklung, kolintang, dan sasando. Cara menggunakan kompor gas dengan aman, cara menggunakan laptop, dan sebagainya. 2. Teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Biasanya, di dalam teks prosedur jenis ini terdapat bahan, cara, dan langkah-langkahnya. Misalnya, cara membuat makanan seperti jagung pose, rendang, gado-gado, dan gudeg. Cara membuat bunga dari kelopot, cara membuat wayang kulit, cara membuat batik, dan sebagainya. 3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya, cara melakukan gerakan tarian daerah seperti tari bonet, tari pendet, dan tari saman. Cara melakukan gerakan yoga, senam, dan sebagainya. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. 1. Tujuan. 2. Bahan dan alat. 3. Langkah-langkah. Dan yang keempat, penutup. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Pada bagian ini, pilihlah kata yang dapat menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif. Kata yang dapat menarik perhatian, misalnya mudah dibuat, bermanfaat, indah, murah, bergizi, lezat, dan sebagainya. 2. Bahan dan alat. Pada bagian ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Bahan dan alat biasanya terdapat dalam jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Misalnya, saat membuat kue bolu kukus, diperlukan bahan 200 gram tepung terigu, 2 butir telur, 1 sendok makan baking powder, dan lain-lain. Atau cara membuat bunga dari kelopot, membutuhkan alat seperti gunting, kawat halus, tang, lem kertas, dan lain-lain. 3. Langkah-langkah. Pada bagian ini berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Bentuk penyajian langkah-langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam 2 bentuk, yaitu 1. Dalam bentuk uraian paragraf, biasanya menggunakan kata hubung seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah 1, 2, 3, dan seterusnya. Struktur yang keempat adalah penutup. Pada bagian ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali hal-hal yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Misalnya, ternyata mudah ya membuat kue putu ayu. Kue lezat siap dinikmati. Sederhana kan, mudah dibuat dan dilakukan. Selamat mencoba, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian, jenis-jenis, dan struktur teks prosedur. Sekarang tugas kalian adalah berlatih mengidentifikasi struktur teks prosedur.
Coba kalian identifikasi teks prosedur yang berjudul jagung bose khas TTS yang ada di awal video ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.